Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh majelis ta'lim al-mubarak yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita muliakan pula Bapak Ketua, Shahibul Bait, sekeluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengambil keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 45. Yang Rasulullah SAW bersabda ya. Ummul Mukminin nggih. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ujar beliau, hai kaum wanita, andai kata kamu semua mengetahui hak-hak suamimu yang harus kalian penuhi, kalian pasti akan menyapu debu dari kedua telapak kakinya suami maksudnya, dengan sebahagian mukamu, yang pantas mukamu ya. Artinya andai kata seorang perempuan itu benar-benar mengetahui bagaimana kedudukan seorang suami di sisinya yang telah Allah gariskan menjadi suaminya, lalu dia harus berkewajiban untuk memenuhi daripada segala hak-hak suami. Nah itu diantaranya adalah umpama suami itu telapak kakinya kotor ya, lalu pengen dibersihkan pakai muka si bini maksudnya. Jadi cara membersihkan telapak kaki laki pakai muka istri. Nah, saking segitunya ya. Karena memang pelajaran kita sebelum digambarkan perempuan atau istri itu dinisbatkan kepada suami seperti seorang hamba sahaya di hadapan sayyid atau majikannya. Sehingga umpama bini itu mau membersihkan telapak kaki laki pakai mukanya, itu pantas ya, itu pantas sekali. Ini artinya kan seakan-akan mengajarkan bahwa perempuan itu jangan coba-coba merasa dia punya kedudukan yang lebih mulia daripada lakinya. Dia harus merasa justru bagaimana dia seperti seorang budak ya, seperti seorang budak di hadapan budak hamba sahaya maksud saya, di hadapan suaminya. Sehingga macam itu tadi kalau dia pengen melayani lakinya. Nah kemudian Imam Al-Bazzar meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata, nah ujar Sayyidah Aisyah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati? Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alar rajuli? Qala ummuhu. Artinya siapakah manusia yang lebih besar haknya bagi istri? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Ya, bagi seorang istri itu manusia setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah suaminya. Nah, baru kemudian ibu dan ayahnya, atau kalau disebutkan ke hukum apa adanya guru-gurunya, baru ke orang tuanya, seperti itu. Nah, dan siapakah manusia yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Sabda Rasulullah SAW, ibunya.
Ini kalau urutan manusia ya tentu adalah Rasulullah SAW dulu, kemudian guru-gurunya, baru kemudian ibunya. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan, wa la tarfa'u lahum ila sama'i hasanatun. Al-abdul abiqu min sayyidihi hatta yarji'a, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda, was sakranu hatta yashuwa." Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabir. Artinya, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak mau menerima salatnya dan amal kebaikannya tidak dinaikkan ke langit, maksudnya tidak diterima itu ya. Nah, siapa 3 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalnya ini? Yang pertama yaitu budak hamba sahaya yang minggat dari tuannya sehingga ia kembali. Ini sudah ada lagi pembahasannya. Yang kedua, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridha. Nah, berapa kadarnya ya, berapa kadar lawas ya. Kadang-kadang kan kalau bininya itu cerdas, ketika dia merasa bersalah dengan suaminya, maka dia akan sekuat tenaga secepat mungkin bikin suaminya ridha. Ya, entah bagaimana caranya, yang sebaik mungkin lah. Kalau istri saya contohkan lebih bagus istri saya. Karena sepertinya yang terbaik istri saya ini kayaknya untuk sementara ini ya, karena saya yang tahu. Nah, kalau macam yang lain-lain mungkin bininya masing-masing, jadi serah aja mau muji bini dewek ya terserah. Nah, kalau bini saya biasa kalau ketika saya tuh kalau marah tuh jarang mencaci maki, itu jarang. Silahkan tanya istri saya, sudah sering saya jelaskan ya. Nah, saya tuh kalau marah istri saya tahu, saya diam, itu kodenya sudah. Jadi kalau saya tempeleng enggak suah. Ya, tanya istri saya, 14 tahun kami menikah, hampir 15 tahun enggak suah saya tempeleng. Paling dikacak sampai malam Jumat nih pengajian itu aja mungkin. Ya, tapi kalau tempeleng enggak suah tuh boleh dicek. Kalau saya caci maki bilang bangsat itu rasanya enggak suah juga begitu. Tapi kalau saya diam kok enggak seperti biasa gitu. Biasa kalau ditegur tuh nyaman merawa, nih saya diam aja. Masuk kamar gitu kan. Ya, masuk kamar, diam. Ya begitu modelnya. Ditawari makan saya tidak tapi mau. Itu dia tahu kalau saya lagi marah. Nah, itu bagaimana cara bini saya? Langkah yang paling cepat tuh biasa saya dipijitinya. Nah, itu. Jadi dicontoh nanti. Kalau yang jomblo basing lah. Lah pun nak mijit tak paham juga saya. Nah, bini saya tuh mijit tuh. Sini bang. Ya, saya diamkan biasa begitu tuh. Jadi dia bisa dikatakan sebenarnya rahasia keluarga, tapi sepertinya bagus untuk dicontoh gitu. Atau dipijitinya saya biasanya tuh, pokoknya sekujur tubuh lah gitu. Jadi kadang-kadang saya diam, ada juga, ada nak ketawa, ada juga, agak geli-geli ada juga gitu. Tergantung di mana pintangan pijitannya itu kan. Nah, jadi pas mijit-mijit tuh nanti dia akan bilang tuh, "Bang, aku nih salah apa?" Ya. Nah, baru bisa saya jelaskan. Nah, nanti kalau ini salahnya bini, kan didiamkan enggak bisa juga karena akan jadi tanda tanya besar. Ya, marahnya apa, disebutkan enggak mau penyebabnya, ya bingung. Yang ada pasti begitu. Kan bini kalau didiamkan masih bingung, dia ngapa nih kisahnya, baru dijelaskan, "Dek, kau tuh gini tadi tuh salahnya." Nah, itu biasa bini saya langsung minta maaf. Itu biasanya bini saya itu langsung minta tangan saya itu diciumnya, yang satu dipegang ke kepala. Harapannya apa? Tolong ridhoi saya lahir batin. Nah, itu yang dilakukan istri saya. Nah, jadi saya ingat Rasulullah kalau marah sama saya dipeluk lah. Nah, baru saya peluk dulu. Nah, sama juga saya bilang kalau saya ada salah saya minta maaf lahir batin juga. Itu biasanya istri saya nangis gitu. Nah, imbah tuh ya kelanjutannya lagi gitu kan. Itu kan tadi kan pemulaan gitu. Ya pemanasannya gitu. Nah, jadi maksud sini bagus dicontoh. Iya, bagus dicontoh. Iya. Nah, nyontohnya kemana gitu, payah dah. Iya. Ya, nah, tuh begitulah kira-kira tuh ya. Jadi alhamdulillah setiap ada permasalahan tuh jangan didiamkan, tetapi dibincangkan maksudnya, sehingga saling terbuka, apa sih langkah terbaiknya, ya sedemikian itu. Nah, begitu. Kemudian mana tadi? Satu ya. Yang kedua sudah wanita yang dimurkai hingga suaminya ridha. Yang ketiga adalah dan pemabuk hingga ia waras. Ya, artinya ketika dia lagi mabuk, ngaplay begitu. Nah, kemudian dia waras, maksud saya itu semacam dia sehat lah daripada mabuknya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diterima. Ya. Jadi waras di sini seakan-akan tuh bukan berarti lagi mabuk tidak diterima, ya lagi orang mabuk mana ada ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala.
Lagian juga dia sembahyang tidak sah, bagaimana mungkin mau diterima? Artinya selama dia belum bertaubat dari mabuknya itu, ya payah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walaupun dia dalam kondisi sudah sadar, tapi keinginan untuk berhenti itu tidak ada begitu. Nah, itu namanya dia masih dalam keadaan mabuk sebenarnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi daripada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita amaluha." Artinya, jika seorang istri berkata kepada suaminya, "Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu." Wah, terlalu betul bini bilang gitu ya. Bang, aku kawin dengan kau ini berapa tahun, tidak suah melihat kebaikan kau nih. Wah. Maka apa yang terjadi? Benar-benar terhapuslah amalnya. Artinya pahala amal bini itu yang sebanyak-banyak tidak dia gawi langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya wanita itu mengingkari kebaikan suaminya hingga segala amal kebaikannya lenyap oleh Allah. Artinya seakan-akan sama sekali dia memandang laki tidak ada lalu sisi baiknya begitu. Nah, dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istri. Artinya pahala Allah itu terhalang kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya. Nah, demikian kalau memang ucapannya itu benar, istri tidak boleh budak kepada tuannya. Nah, demikian menurut Imam Al-Azizi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Imam Ibnu Asakir daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu illa ayasahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah." Artinya, wanita yang berkata kepada suaminya, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali, melainkan Allah Ta'ala akan." Nah, itu di situ ada terjemahan yang salah dia. Di situ kan meluaskan rahmatnya, bukan meluaskan. Ayat 1 justru memutuskan, ya. Melainkan Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat. Nah, artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau muntung bininya berani mengatakan yang sedemikian itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannati." Artinya, wanita yang minta suaminya untuk mentolak tanpa ada alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, At-Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim daripada Thauban, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Rasulullah. Nah, jadi ingat ya, babini jangan coba-coba meminta talak atau cerai kepada laki. Saudara pening kalau aku bang nengok kau ni, ceraikan jelah aku. Misal. Dengan catatan tadi apa? Min ghairi ma ba'sin. Dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Kalau dianya dibenarkan secara syariat, ya tidak apa-apa, boleh. Atau khulu' dia, talak khulu' namanya. Bang, aku sudah betul-betul menimbang, ya, sudah memikirkan. Sepertinya kita memang berpisah aja lah bang. Ya, kenapa? Karena memang abang ini tidak kena jadi nahkoda aku. Nah, pertama abang menyalahi sigot ta'liq di awal pernikahan. Abang tidak memberikan aku nafkah lahir batin. Ya, selama ini akulah yang bercari. Bagaimana mungkin pas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Itu di antaranya. Yang kedua, abang ini ibadah ada keruan, sembahyang idak. Misal, macam mana mungkin abang mau jadi kepala rumah tangga daripada anak-anak aku, sedangkan abang dewek aja sembahyang idak. Pengajian ndak suah, ibaratnya gitu, muntung basing aja kadang nyumpahi kami sebagai bini. Kan kadang ada laki yang bisa macam itu muntungnya, ya dasar bini kurang ngajar misalnya, pokoknya habis dipukuli malam di kayu juga. Ya, misalnya macam ini nih,
Nah lalu bininya tidak kuat, memang ada kuat nih, gila nih kalau aku ikuti terus model kayak begini aku yang hancur malah, ya. Oh, awak disolat kadang awak disarikinya, ya ada yang model kayak begitu. Yaudah kalau itu kesimpulannya, biarlah bang aku minta supaya abang menceraikan aku. Itu tidak apa-apa, soalnya kenapa ada alasannya, ada sebab yang dibenarkan syar'i. Ini dak lakinya solih, ya kan, rajin peribadatan macam Bang Amin, berkurang lagi kan. Orangnya gagah, masya Allah, nafkah lahir batin, bahkan tak tambah lagi, nambahnya lebih banyak daripada yang asli gitu. Apalagi kurangnya, ya nafkah, segala macam lah, bagus, akhlaknya bagus, pengajian rajin, suara merdu, saat ngaji nangis orang dengarnya, masya Allah. misal, ya. Jadi apa yang terjadi? Nah, yang macam itu istilah kok masih minta cerai juga dengan laki yang begitu baik, aduh terlalu betul. Itu yang tadi jadi pembahasan bi ghairi ma ba'sin tadi. Min ghairi ma ba'sin. Nah, yang perempuan model kayak gitu apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Maka haram baginya bau surga. Ya, kecil kemungkinan dia akan mencium daripada bau surga yang sedemikian itu. Kemudian Imam Ibnu Ruslan berkata, andai kata suami takut bahwa wanita itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang berhubungan dengan kewajibannya, seperti baiknya mempergauli karena istri itu benci terhadap suaminya atau suami membahayakannya, maka wanita itu terhalang, artinya tidak dapat memperoleh bau surga. Nah, kalau wanita itu sangat sengsara karena benci terhadap suaminya sebab suaminya tidak pernah mengurusnya, maka yang demikian itu tidak haram istri minta cerai atau minta talak. Intinya adalah seperti keterangan saya tadi, bergantung keadaan suaminya. Suaminya bagus, tidak boleh berarti, ya. Tapi kalau suaminya memang parah betul, ibaratnya begitu, lalu dia minta cerai, ya diperbolehkan. Kuliah aku kata laki nyeraikan kau, pokoknya aku nak dengan kau juga. Sementara bini tidak tahan, langkahnya adalah pergi ke pengadilan. Kalau untuk itu zaman sekarang nih, pergi ke pengadilan agama, tuntut laki itu. Kenapa? Ya dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi, ya. Artinya nanti yang akan mentalakkan itu, yang menceraikan adalah pihak pengadilan. Mohon maaf nih, hati-hati dinakap pandir saya, nanti saya dianggap mengajarkan kalian bercerai. Tidak, ya. Selagi masih bisa bertahan itu wajib. Nah, tapi kalau seandainya memang barangnya tidak bisa lagi, nah kesimpulannya macam itu telah langkah yang harus diambil. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Id qalat imra'atun li zawjiha, talliqni insyaallah. Talliqni. Ja'at yaumal qiyamati wa wajhuha la lahma fihi wa lisanuha kharijun min qafaha wa tahwi ila qa'ri jahannama wa in kanat tasumun nahara wa taqumul laila daima." Ini harus direnungkan hadis ini. Artinya, apabila seorang wanita atau istri berkata kepada suaminya, ceraikanlah aku, maka ia, si istri itu, datang pada hari kiamat nanti di mana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya dan terjungkir ke kerak jahanam, sekalipun siangnya ia berpuasa dan malam harinya bangun sholat selamanya. Nah, ini artinya tadi dia berani-berani minta cerai kepada lakinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan syarak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Artinya sesungguhnya Allah yang maha berkah lagi maha luhur tidak mau memandang wanita atau istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Jadi ya bersabarlah ya. Kita mau laki kayak mau istri kayak, apa yang sudah Allah gariskan untuk kita bahwa itu menjadi pasangan hidup kita dengan segala kekurangannya, terima aja. Ya, karena bagaimanapun itu pasti mengandung hikmah. Nah, saya sebelum berangkat tadi ini sempat nengok-nengok di grup ini gabungan, saya tidak tahu dari daerah mana, cuman saya dimasukkan gitu. Ternyata salah satu artikel yang dikirimnya itu bagus sekali gitu, buat untuk jadi bahan renungan. Nah nih saya ceritakan, anggaplah cerita selingan ya, tapi sepertinya ada kolerasinya, ada hubungan dengan cerita tadi yang saya katakan. Terkadang
tak mesti sesuai dengan harapan kita, maksud saya begitu. Ya, ini kan orangnya baik, peribadatan, ramah, segala macam lah yang bagus-bagus. Nah, namun ternyata ada sebahagian bagus, sebahagian buruk, ibaratnya gitu ya, yang tidak sesuai. Jadi maksud saya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya bagaimanapun lagi kalau dilarikan ke arah hakikat, itu semua adalah merupakan bahagian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya, kita lebih bagus menyelam ke arah hakikatnya itu tadi. Nah, di sini ceritanya bukan masalah suami istri. Coba pian dengar sama-sama ya. Nah, dahulu pernah ada di perjalanan, jadi salah satu ini sepertinya nih mungkin Habaib nih yang bercerita nih, Habib nih ya. Jadi ketika guru beliau berjalan bersama Habib Umar ini sepertinya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tiba-tiba datang angin kencang disertai debu-debu panas. Lekas saja kami menutup wajah kami. Jadi ketika debu terbang gitu ya, yang lain ini menutup nih murid-muridnya. Nah, ternyata setelah angin reda, wajah kami penuh dengan debu. Banyak dari kami yang mengeluh sambil mengusap debu dari wajah. Nah, lalu kami melihat ke arah Al-Habib Umar, beliau juga tampak mengusap debu-debu dari wajahnya. Habib Umar pun kena debu, ya kena debu. Tapi beliau tidak ada merutuk macam yang murid-murid nih, seakan-akan macam tidak terima gitu. Nah, tapi justru Al-Habib Umar tersenyum dan berkata, apa kata beliau? Maja aminal jamili jamilun. Ya, kalau diterjemahkan, setiap sesuatu yang datang dari Allah yang maha indah itu adalah indah. Coba lihat, debu, angin, itu yang datangkan siapa, yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan objek yang kena sasaran, kena debu, atas kehendak Allah, termasuk beliau juga Al-Habib Umar. Tapi beliau tidak memandang makhluknya, debu yang mengotori, yang menyakitkan mata, yang merusak pemandangan. Beliau tidak memandang ke arah makhluk. Yang beliau rasakan di saat debu itu datang adalah siapa yang ngirim, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai terkeluar tadi, maja aminal jamili jamilun. Apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha indah, maka apapun yang datang itu pasti indah juga. Ya, kenapa? Karena seakan itu belayan sang kekasih. Orang lagi jatuh cinta, dicubit oleh kekasihnya itu sampai terkelupas kulitnya. Ya, yang ada minta bukannya sakit, justru minta tambah. Kenapa? Karena dia tidak mandang luka bekas apa ngarannya tuh, cubitan tuh, yang dia pandang tuh yang mencubitnya siapa. Ya. Nah, jadi yang ada sakit ndak bang? Ndak, gitu dia. Ndak lah, kalau dari kau tuh semuanya nyaman gitu ya. Sih. Lagi ya bang, boleh, malah ditantang gitu ya. Nah coba bang seudin nyubit, empak kepala kau nak kopi kena udah sakit, apa bang gitu jadinya, kenapa? Ya ibarat, ya itu contoh mudah. Nah satu lagi, Imam Ali Zainal Abidin pernah melewati sebuah jalan bersama para muridnya. Tiba-tiba ada seorang datang lalu menampar pipi beliau. Udah ada angin, ada hujan, maraki beliau, pak ditempeleng ya. Apa yang terjadi? Orang itu lari dan para muridnya marah besar. Ya, pengen ngejar siapa yang nempeleng tadi itu. Tapi beliau tetap tenang, beliau justru tersenyum dan bertanya kepada mereka, kepada murid yang tadi nak sarik, tadi ngejar tadi. Apa kata beliau? Siapa sih yang menghendaki hal ini terjadi padaku? Ya aku tempeleng ini siapa yang berkehendak? Nah, mereka jawab cuma Allah. Lalu beliau berkata, apakah kalian kira aku akan mengeluh dan menolak kehendak Allah yang ditetapkan atas diriku? Nah itu tadi, karena tak ada lagi mandang yang nempeleng tadi, yang dipandang tuh yang ngirim tempeleng, yang nempeleng, yang dikirim, yang ngirim nempeleng tadi. Nah inilah cara pandang para kekasih Allah yang oleh Syekh Al-Buti disebutkan sebagai wahdatus syuhud. Tatkala mereka memandang bahwa semua sesuatu di dunia ini adalah dari Allah, ciptaan Allah, ketetapan Allah yang maha indah, maha penyayang, maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sekali lagi, seperti apa yang beliau sampaikan, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, jangan pernah mencurigai Allah, jangan pernah menggurui Allah dan merasa bahwa apa yang kita harapkan seharusnya terjadi dan lebih baik dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham lah maksud saya tak? Nah, jadi kesimpulannya secara tauhid kita diajarkan untuk memandang segala sesuatu yang Allah sorong ke kita ini bagus gitu nah. Ya, karena memang itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Jadi tidak ada yang buruk. Apapun yang terjadi pada diri kita
pandang hakikati dari Allah. Oh, sang kekasih rupanya ngirim. Ya udahlah kalau gitu terserah aja. Nah, gitu nah. Jadi ya, nah, itu biasa sih itu tidak berkehendak biasa begitu tuh. Bukan ada unsur kesengajaan, dia sifatnya tiba-tiba, ya. Nah, begitu kira-kira. Oke, nah kemudian untuk pelajaran selanjutnya mana tadi? Yang durus zaujaha sudah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi, la yanzurullahu tabaraka wa taala ila imra'atin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anhu. Artinya sesungguhnya Allah taala yang maha berkah lagi maha luhur tidak mau memandang wanita atau istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Udah tak tahu bersyukur kepada suami, dia dewek sebagai istri tidak pernah memenuhi daripada kewajiban-kewajibannya yang merupakan hak suaminya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan. Tolong dibatasi itu. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya begini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.